Seperti yang kita tahu kalau Ultraman merupakan superhero asli buatan Jepang dan tidak bisa dipungkiri kalau Ultraman banyak digemari di luar Jepang. Walaupun demikian, banyak rumah produksi luar Jepang yang ingin membuat Ultramannya sendiri. Dan kali ini Fake Entire Tokusatsu akan membahas Ultraman yang diproduksi di luar Jepang, yang tentunya resmi dari hasil kerjasama dengan Tsuburaya selaku production house resmi dari Ultraman. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin mengikuti keseharian saya, bisa follow IG saya di ailai97 dan juga akun TikTok saya di Fake Entire Tokusatsu. Lalu ini dia series atau movie yang pernah diproduksi di luar Jepang. Ultraman The Adventure Begins. Ultraman The Adventure Begins atau bisa kita sebut Ultraman USA merupakan movie Ultraman pertama yang diproduksi di luar Jepang yang berformat animasi dengan judul Ultraman The Adventure Begins. Ultraman The Adventure Begins merupakan hasil kerjasama antara Tsuburaya dan Hanna-Barbera. Lalu Hanna-Barbera merupakan rumah produksi yang khusus berformat animasi. Itulah kenapa Ultraman The Adventure Begins ini dibuat versi animasi. Dan juga ini termasuk cara Tsuburaya menggait penonton lebih banyak lagi yang ada di daratan Amerika. Walaupun awalnya merupakan movie animasi, karakter dari Ultraman The Adventure Begins ini juga sering dimunculkan di beberapa proyek series Ultraman yang dimana karakternya dibuat versi live actionnya. Berbicara tentang karakter di Ultraman The Adventure Begins ini memiliki 3 karakter utama, yaitu Scott, Chet, dan Ultra Woman Beth, dan mereka bertiga sering disebut Ultra Force. Lalu nama dari ketiga karakter ini juga dijadikan sebagai nama untuk Ultraman mereka. Dan uniknya, mereka tidak memiliki color timer layaknya Ultraman pada umumnya, namun mereka hanya memiliki beam light seperti milik Ultraman 7. Ultraman Grid. Ultraman yang diproduksi di Australia ini merupakan series Ultraman yang berformat live action. Judul dari series ini adalah Ultraman Towards the Future. Series Ultraman Grid ini menghasilkan 13 episode yang dimana semua proses produksinya dibuat di Australia. Lalu Ultraman Grid menggunakan kostum yang berbahan spandex seperti bahan kostum yang sering digunakan di franchise Super Sentai. Tidak seperti Ultraman pada umumnya yang menggunakan bahan dari rubber suit. Lalu Ultraman Grid juga cukup sering dimunculkan kembali di proyek Ultraman seperti di Ultra Galaxy Fight. Kemunculan dari Ultraman Grid sangat berpengaruh karena Ultraman Grid yang melatih Ultraman Reboot untuk bisa mengeluarkan kekuatannya dan membantu Ultraman Reboot untuk menyelamatkan Ultraman Max. Ultraman Power. Ultraman live action pertama yang diproduksi di Amerika. Series ini tercipta dari hasil kolaborasi dari Major Havoc Entertainment dan Tsuburaya Production. Walaupun series ini diproduksi di luar Jepang, namun tokoh utamanya menggunakan aktor kenamaan Jepang yaitu Ken Kusugi atau yang mungkin lebih dikenal sebagai Ninja Black dari series Ninja Sentai Kaku Ranger. Judul dari series Ultraman Power ini adalah The Ultimate Hero dan menghasilkan 12 episode saja. Dan keunikan dari Ultraman Power ini ada pada matanya yang mana itu berwarna biru, tapi ketika color timernya berbunyi, maka matanya itu akan berubah menjadi merah. Dan sama seperti Ultraman Grid, Ultraman Power juga kembali di series Ultraman Galaxy Fight untuk melatih Ultraman Reboot dan memberikan senjata untuk Ultraman Reboot. Sama seperti Ultraman produksi luar Jepang lainnya, Ultraman Power juga sering diikut sertakan di beberapa proyek Ultraman. Dan sedikit fact unik juga kalau untuk versi dub Inggris Ultra Galaxy Fight diisi suarakan oleh Ken Kusugi itu sendiri. Ultraman Reboot. Ultraman yang diproduksi di negeri jiran Malaysia ini merupakan Ultraman yang lumayan banyak menyita perhatian di beberapa negara Asia dan memiliki lumayan banyak penggemar juga. Ultraman Reboot merupakan Ultraman hasil dari kerjasama Les Koparku dan Tsuburaya. Ultraman Reboot awalnya muncul dalam bentuk format animasi dan tayang di series kartun Upin dan Ipin. Kemunculan Ultraman Reboot sampai 2 season dan dimunculkan kembali dalam versi live actionnya di movie Ultraman New Generation Chronicle sebagai cameo dan muncul lagi di Ultra Galaxy Fight sebagai pemeran utamanya. Lalu Ultraman Reboot juga tergabung dalam anggota tim Rescue Force
Lalu, teknik bela diri yang digunakan oleh Ultraman Reboot mengambil referensi dari silat dan sama seperti Ultraman produksi luar Jepang lainnya, Ultraman Reboot juga sering dimunculkan di beberapa series atau movie garapan Suburaya. Melihat banyaknya antusias dari penonton luar Jepang, masih ada kemungkinan kedepannya Ultraman akan diproduksi di luar Jepang lagi. Mungkin juga akan ada Ultraman di Indonesia. Jadi yang mana nih Ultraman favorit kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan juga jika ada kesalahan penyebutan nama tokoh atau karakter, bisa juga dikoreksi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Salam Toku Fans. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.